Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Wahyu Wibowo, channel berbagi ilmu kimia, channel semoga berkah. Oke, ya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, kemudian di like and share. Semoga nanti berguna untuk yang lainnya juga. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sistem periodik unsur yang bagian kedua. Kalau di bagian pertama kita sudah bahas tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur, maka di bagian yang kedua ini kita akan bahas tentang sistem periodik modern. Ya, jadi sistem periodik modern ini seperti yang sudah kita kenal sebelumnya, dia itu adalah pengembangan dari sistem periodiknya Henry Moseley ya, yang sekarang sudah mulai disusun ya, dikembangkan gitu. Nah, ini sejarah perkembangan sistem periodik unsur yang sebelumnya ya. Jadi kalau untuk 3 orang yang awal itu menyusun berdasarkan nomor massa dan semuanya gagal gitu nih. Akhirnya di masanya Henry Moseley dia bisa menyusun sistem periodik unsur itu berdasarkan nomor atom. Jadi si Moseley itu mengurutkan sistem periodik unsur itu sesuai dengan urutan nomor atomnya. Oke. Atau sebanyak jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron untuk atom-atom netral. Jadi ini pembuktian bahwa nomor atom itu lebih bermakna daripada berat atom atau massa atom. Nah, di sistem periodik modern ini terdiri dari baris horizontal yang nanti disebut sebagai periode. Dan periode ini menunjukkan jumlah kulitnya berapa. Jadi kalau nanti dia itu ada di periode 1 berarti kulitnya 1. Kalau ada di periode 2 berarti kulitnya 2. Kalau ada di periode 3 berarti kulitnya 3 dan seterusnya. Ya, jadi horizontal. Jadi satu baris horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian kolom vertikal dari atas ke bawah itu disebut golongan ya, vertikal atas bawah. Nah, dan ini menunjukkan susunan elektron pada kulit terluar atau yang kita sebut sebagai elektron valensi. Jadi istilah elektron valensi itu merujuk pada elektron pada kulit terluar, elektron pada kulit di bagian luar. Nah, unsur-unsur itu nanti akan dibagi atas 3 golongan ya. Golongan A yang dikenal nanti dengan istilah golongan utama. Ini nanti pada konfigurasi elektronnya itu terakhirnya di subkulit S dan atau P gitu ya. Kemudian golongan B atau yang kita kenal nantinya dengan istilah golongan transisi, ini nanti elektron valensinya itu berakhirnya di D, maka nanti akan disebut sebagai blok D. Kalau berakhirnya di S itu disebut blok S. Kalau terakhirnya di P blok P, terakhirnya D blok D, terakhirnya F blok F. Nah, golongan yang terakhir ini disebut sebagai golongan transisi dalam. Ya, dia mengisi subkulit F atau disebut sebagai blok F. Ya. Nah, ini sistem periodik unsur modern kurang lebih bagannya seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan itu periode. Jadi periode pertama itu ada 2
unsur. Kemudian ini periode kedua. Periode kedua udah mulai banyak unsur. Periode 3 bawahnya, dan periode 4 yang banyak nih. Mulai banyak ada di periode keempat. Ini periode 4. Nah, ini periode. Sedangkan golongan itu dari atas ke bawah. Ada golongan 1A, golongan 1A, golongan 2A gitu ya. Nah, 3A-nya ada di sebelah sini, 3A. 3A, 4A, 5A sampai dengan di sini 8A gitu ya. Nah, di tengah-tengah antara golongan 2A dan 3A itu ada golongan transisi atau yang dikenal dengan golongan B ya. Ini blok D. Blok D. Nah, kalau golongan utama itu golongan A disebutnya. Jadi dia itu dari 1A, 2A gitu ya. Dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A gitu. Kalau golongan transisi itu golongan B. Jadi loh, kenapa dimulainya dari 3B? Kenapa nggak urut dari 1B? Nah, ini nanti juga ada alasannya. Dan ada satu hal lagi, nanti untuk golongan 8B itu ada 3 syarat 8B. Makanya untuk sistem periodik modern ini bisa dikelompokkan menjadi 18 golongan. Ya, 18 golongan. Jadi ini nanti golongan 1, 2 dari kiri kanan ya. Nah, 3B nanti golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi terpecah ya. 11, 12, 13. Jadi kalau disebutkan golongan 13 itu berarti golongan 3A. 14 itu 4A, 15 itu 5A. Tapi kalau golongan 5 itu 5B. Nah, yang ada di bawah ini namanya transisi dalam. Ada golongan lantanida dan aktinida. Nah, ini sistem periodik unsur yang dirancang awal oleh Henry Moseley. Nah, bagaimana cara kita melihat letak unsur dalam sistem periodik unsur? Nah, salah satu caranya itu kita harus bisa bikin konfigurasi elektronnya. Jadi nanti ketika kita bikin konfigurasi elektron, nah kita lihat tuh yang paling belakang siapa, yang paling terisi paling akhir siapa. Kalau terisi paling akhir itu subkulit S, maka dia ada di golongan A pasti. Ya. Nah, kalau terakhirnya S itu berarti itu antara 1A atau 2A. Nah, kemudian kalau dia nanti terakhirnya P, maka nanti dia ada di blok P namanya. Nah, golongannya gimana? Kalau terakhirnya S itu ya udah pangkatnya S aja itu sebagai golongan. Jadi nanti kalau ada 2S1, wah berarti 2S pangkat 1 berarti S1-nya adalah golongan 1A. Kalau nanti S pangkat 2 berarti golongan 2A. Nggak ada S pangkat 3 karena S cuman maksimal 2. Nah, terakhirnya P, maka nanti S-nya dihitung. Artinya ditambahin 2. Misalkan P5. Kalau P5 itu berarti nanti tambah 2, jadinya P7. Jadi ketika terakhirnya P itu S-nya juga ditambahin. Dan ini terjadi juga kalau nanti terakhirnya D. Ketika terakhirnya D nanti ditambah dengan pangkatnya S, itu akan jadi golongan. Nah, kalau periode itu nanti akan menunjukkan kulit kan ya. Berarti dia adalah nomor bilangan kuantum utamanya untuk subkulit S. Jadi nanti lihat depannya S angka berapa. Nah, itu jadi periode. Nah, sehingga ketika elektron valensinya 1 ya NS1 ya. Berarti dia golongan 1A. Ini blok S ya, terakhirnya S, ini blok P. Kalau terakhirnya D namanya blok D.
Oke, mungkin itu dulu di sistem periodik unsur bagian yang kedua berkaitan dengan sistem periodik unsur modern miliknya Henry Moseley. Oke, untuk bagian selanjutnya nanti akan dibahas tentang sifat-sifat dari sistem periodik unsur. Itu saja dari saya, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.